Persija pincang dan Madura datang mengancam. Tapi justru di laga seperti inilah kekuatan Macan Kemayoran bisa mematikan. Di putaran pertama Persija menang, tapi di sepak bola balas dendam bisa datang lebih kejam. Jadi ini bukan sekedar laga Persija versus Madura, tapi merupakan pertarungan taktik, penguasaan bola, dan tentunya bagaimana cara melakukan serangan balik yang mematikan. Oke sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan preview match laga Persija Jakarta versus Madura United, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan tentunya berikan komentar-komentar terbaik di video-video Papa Tola Football. Terima kasih sobat-sobatku semuanya. Apa kabar kalian? Kita langsung saja. Seperti apa kira-kira preview matchnya? Ini dia. Kita mulai dari data dan statistik head to head. Secara historis ya, Persija Jakarta unggul atas lawannya Madura United. Kita bisa melihat bagaimana dalam 23 pertemuan Persija menang 10 kali, kemudian Madura United unggul 7 kali dan imbang 6 kali. Jadi Persija bisa mencetak 56 gol dan Madura United 26 gol. Jadi dan kemudian di dalam pertandingan terakhir, nah itu Persija lebih unggul. Apalagi kemarin di putaran pertama Persija menang 1-0 di kandang Madura United. Itu gol dari sundulan Maxwell ya. Nah, jadi dari sisi head to head Persija unggul, kemudian kita coba mengulas seperti apa analisa taktikal kedua tim. Kalau dalam pengamatan Papa Tola ya, Persija Jakarta ini punya formasi dan filosofi di 4-3-3, tapi kemudian di bawah Mauricio Souza dia bisa bereksperimen menjadi 4-2-3-1. Bagaimana Mauricio Souza memainkan taktik kunci Persija adalah menguasai bola ya, memiliki bola kemanapun dan build up dari lini tengah. Sambil kemudian memanfaatkan dua sayap yang sangat bagus ya, harus kita akui, Alano dan juga Maxwell depan dan kombinasi. Kemudian Sousa juga selalu menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan pressing yang terorganisir. Jika kehilangan bola ya, itu anak-anak Persija harus segera melakukan pressing yang terorganisir untuk bisa merebut kembali bola, menutup jalur passing dan kemudian menstabilkan pertahanan. Souza ya terkenal memang dengan disiplin dan dia bisa memaksimalkan transisi cepat menjadi sebuah ancaman. Untuk kekuatan Persija di musim ini boleh dikatakan cukup bagus ya. Bagaimana mereka dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dominasi penguasaan bolanya ya, terutama umpan-umpan pendek. Terus kemudian kualitas finishing Maxwell yang terus meningkat. Ditambah dengan soliditas lini belakang dengan koordinasi yang tinggi di bawah komandonya Kapten Rizky Ridho. Taktik pertahanannya terstruktur, walaupun mereka misalnya unggul 1 atau 2 gol, tapi taktik pertahanannya tetap bagus. Tapi ada kelemahan ya, setiap tim pasti ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, kecenderungan Papa Tola lihat menurun ya saat lini tengah kehilangan kontrol jika pemain kuncinya absen. Nah, itu dia masalahnya. Dan sementara menghadapi Madura ini banyak ini yang akan absen. Kemudian saat ini ya kondisi pemain-pemain intinya atau pemain-pemain kuncinya ada yang cedera, ada yang sanksi berat. Dan sepertinya Persija harus tampil tanpa 5 pemain kunci. Dan Hanif Sahbandi termasuk di dalamnya absen karena cedera lutut. Jadi ini menjadi kelemahan nih karena ini ketergantungan pada kreativitas di lini tengah. Di sisi lain ya, Madura United formasinya itu juga formasi 4-3-3. Tapi mereka fokus pada counter attack dan serangan cepat dari sayap. Samping juga sesekali ya Madura bisa melakukan transisi cepat dari wilayah sendiri menjadi build up serangan dan kemudian melakukan direct long ya, umpan jauh ke penyerang sayap atau diagonal.
Ini menjadi fokus kekuatan mereka. Bagaimana kecepatan serangan balik, kreativitas individu dari pemain sayap tentunya dan juga pemain-pemain tengah. Dan juga potensi ya, mereka melakukan tekanan tinggi ketika ruang terbuka nanti terjadi di wilayah pertahanan Persija. Nah, kalau kelemahannya ini kurang tajam ya, konversi peluangnya kurang efektif. Bagaimana di beberapa laga terdahulu mereka tidak mampu mencetak gol meskipun banyak peluang. Jadi kehilangan keseimbangan ini ketika ditekan, apalagi dilakukan tekanan tinggi terus-menerus, ini Maduranya mudah limbung ya kalau menurut Papatola. Jadi terlalu bergantung juga nih pada satu atau dua pemain kreatif di lini tengah. Jadi kalau dari hasil putaran pertama kemarin ya, kita bisa melihat bagaimana Persija bisa menang di kandang Madura ya, walaupun dengan skor tipis 1-0. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan efektivitas taktik Persija ketika menyerang dan kemudian melakukan soliditas yang kuat ketika bertahan. Kemudian di fakta yang menarik lagi ya, Persija melepaskan 14 tendangan gawang dengan 8 tepat sasaran, sedangkan Madura hanya 2 shoot target. Kan sangat jauh itu ya. Wajar saja peluang terjadi gol lebih tinggi di Persija. Jadi hasil itu membuktikan bahwa Persija juga punya kekuatan mental ketika bertanding di kandang Madura United. Bagaimana nih sebaliknya diuji dengan di hadapan supporter Persija yang begitu loyal dan begitu fanatis ya. Kemudian digelar di Stadion GBK. Bagaimana mental Madura, siap nggak nih? Nah, kemudian ada info-info terbaru. Di pertandingan ini akan ada pemain-pemain baru yang menjadi pasukan tambahan ya bagi Persija Jakarta, begitu juga bagi Madura United. Di Persija ada Aladin Ajairaye. Aladin Ajairaye. Striker import ya. Ini diplot juga nih sebagai ujung tombak depan. Apakah langsung debut? Nggak tahu ya kita ya. Terus seperti apa juga kualitasnya Papatola mohon maaf belum tahu. Jadi kita hanya berharap yang namanya pemain baru tentu punya semangat baru, punya aura positif ya. Dia bisa menjadi memberi kontribusi untuk tim. Nah, kalau Fajar Faturrahman, nah ini Papatola sudah angkat jempol 2 nih. Kalau Fajar Faturrahman oke sekali ya. Gelandang serba bisa dan ini tentu diharapkan oleh Sousa membantu pergerakan di lini tengah. Fajar sukses kok itu memainkan peran itu di Borneo ya. Kemudian apa dampak taktisnya kehadiran Ajairaye dan Fajar? Ya sudah pastilah ya. Dan kondisi mereka yang pincang saat ini tentu bisa saja ini langsung mainkan penampilan pertama dan mengisi ruang-ruang kosong di kubu Persija ya tentunya ya. Kalau Madura United sendiri punya pemain baru ya, Riquelme Souza. Ini main di sayap. Apakah ini juga langsung diturunkan pelatih ya kita sih berharap ya supaya langsung kelihatan seperti apa permainannya. Dampaknya ya mungkin memberikan akselerasi lah ya di sisi sayap, bisa menjadi opsi tambahan dalam melakukan transisi serangan. Yang pastikan pemain-pemain baru ini hasil diskusi panjang nih pelatih dengan tim ya. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk beli lah ya, untuk menambah pasukan. Jadi bagaimana prediksi jalannya pertandingan Papa? Ya udah pasti di menit-menit awal ya, dari menit pertama sampai menit 20 terjadi Madura mencoba mengambil inisiatif ini. Iya, bisa jadi ya, karena mereka memainkan tempo cepat dengan sayap. Persija walaupun main di kandang bisa lebih tenang aja nih membangun lini belakangnya. Kenapa? Karena ya itu tadi mereka pincang nih, ada 5 pemain kunci yang nggak main. Jadi mencoba sesekali mencari ruang ya. Karena ini yang akan terus digempur oleh Madura United. Lihat kekuatan pincang dari Persija. Tapi begitupun Persija bisa jadi kemudian di menit-menit 15, menit 20 mulai menemukan ritme. Ya, tentu saja dari umpan-umpan pendek ya. Play, sesekali melakukan tusukan. Ini terjadi nih duel nih yang seru nih. Madura juga mau mengeksploitasi lewat ruang tengah ya kan. Serangan balik. Persija juga sudah mulai meningkatkan intensitas. Itu juga nanti di menit 45, 75 ya. Kita yang berharap akan ada gol lah yang terjadi di pertandingan ini ya. Jangan kosong-kosong lah.
Walaupun draw 4-4 gitu ya. Ya ada 8 gol. Jadi kalau prediksi skor sih menurut Papatola ya, Persija masih unggul tipis karena didukung dengan permainan di kandang dan juga dukungan supporter. Walaupun kekuatan tim sedikit lebih menurun dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi menghadapi Madura, Papatola optimis Persija masih mampu meraih dan mengamankan 3 poin. Unggul tipis lah, 2-1 atau mungkin juga 3-1 ya. Itu dia prediksi Papatola sobatku, yang pasti mudah-mudahan pertandingan akan menarik ya, membuat kita terhibur sebagai penonton. Terima kasih sobat, jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papatola. Ini dia preview match Persija versus Madura United. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.